Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Hihihihihi. Ya, seluruh jagat alam semesta. Hari ini kita ngobrol-ngobrol ya, kita ngulik-ngulik. Jadi karena saya ini seorang gitaris, beliau ini aslinya seorang gitaris, beliau juga aslinya seorang gitaris. Sekarang saya katanya nyanyi, vokalis. Beliau jadi basis sekarang. Ya. Dinamis ya, dinamis. Kayak bocil saya juga awalnya suka drum, sekarang dia ke piano. Kita nggak bisa tahu, nggak bisa nebak sih, rambutku sembarang lah habis ya. Biasanya itu pertama megang alat gitar misalnya, kayak aku contohnya ke bass, rezekiku di bass ternyata. Iya, kayak gitulah. Nggak bisa ditebak ya. Begitu. Kalau dulu saya itu gitaris ya, festivalan, ingwian lah jelasnya. Iya. Sekolah lah. Kok bisa jadi menyanyi itu gimana cerita? Nyanyi itu gara-gara kecelakaan juga sih. Kok bisa kecelakaan? Kita waktu itu aku lagi band-bandan sing genrenya itu Jepangan. Oh, begitu. Aku seneng Jepangan. Vokalisnya nggak datang. Vokalisnya nggak datang. Tapi anak-anak udah datang semua mau latihan. Datang semua. Lu mau manggung? Oh, mau manggung. Hari H. Wow. Aku nggak nyebut nama ya. Pokoknya dia itu tukaran pacare, dengar sama pacarnya lah, biasalah anak muda. Show must go on. Akhirnya aku hafal banget nadanya lagunya. Liriknya enggak, Jepang bos. Enggak bawa contekan, enggak sih saya boso Jepang model Jepara aja gitu loh. Sikat. Kurang lebih 4-5 lagu. Terus arek, cocok ya, enak suaramu jadi. Ternyata tambah cocok. Nah, dari situlah akhirnya aku mengeksplor vokalitas. Tapi tidak melupakan asal usul sebagai seorang gitaris. Itulah kelebihan kalau kita bermain musik. Kita nggak tahu. Tiba-tiba besok aku bisa main drama gimana? Betul. Tapi saya nebak kok angklung sih. Ini serana karena baik karet. Ya semakin kesini gini aja. Singkat cerita, wis mulai ada British, kita European, Europe style, American style, Jepangan, Korea. Akhirnya ketemu lagi deh komunitas. Ini semua mempertemukan kami berdua ya. Meskipun konsepnya akustik, kita tuh udah kenal lama sebetulnya, tapi baru kali ini kita bisa tandem. Sebelumnya ada sih kita gabung di Temanis, grup akustik bertiga. Nah, kita entertainan, ngamen juga. Terus kok ke jazz gitu loh. Tapi sejak dari dulu memang ada transisi di band saya namanya Melanin itu udah mulai chordnya udah mulai nge-jazz. Udah ini progressive chord. Pokoknya jazzy ke jazz gitulah. Beliau juga mungkin apa? Kalau aku karena dulu aku jujur gak suka aku musik jazz. Oh ya? Kayak musiknya waktu nenekku masih hidup. Ya ngantuk, ini musik apa sih? Kayak gitu loh. Karena aku ketemu temen waktu itu pianis, sekarang di Padang dia yang ngeracuni aku. Pertama aku nggak suka, tapi aku ajak festival, aku ajak main alternatifan kok mau. Wah gantian lah, dia ngajak satu lagu, satu lagu aja ya. Itu aja fusion, bukan jazz standar ya, fusion. Masih aku. Lama semakin kesini dikasih aku belajar juga sih di dia kok diajak ke gurunya di Kebun Teh, waktu itu masih jadi GM-nya Kebun Teh. Itu diliatin
live musik mulai dari Cek Korea, dari Jordan. Jadinya asik juga ya kayak gitu. Jadinya lupa wis yang kemarin aku mendengarkan musik jazz kayak nenek-nenek, kakek-kakek, akhirnya lewat. Halo ya. Persepsi apa yang ini? Persepsi kan? Iya, persepsinya udah berubah, mindsetnya udah berubah lagi. Jadi menemukan sisi lain jazz gitu. Bener. Dan asik. Enaknya itu bermain musik itu kita menambah temen yang banyak, itu nomor satu. Betul. Dan itu karena aku semua genre aku pelajarin. Keroncong aku masih lemah, dangdut ya mungkin masih belum di hati, tapi melajarin juga. Cuman dari rock sampai ke entertain sampai ke jazz, main jazz juga. Temenku semakin banyak gitu. Itu paling itu sih. Iya, saudara ya, benar. Loh, kok mati? Enggak layar sih. Itu. Aku kemarin itu lagi bongkar-bongkar, mesti lagi cari-cari referensi ya. Karena Wanyi itu siapa itu Wanyi itu? Istri. Istri. Wancar. Kalau dulu Wancar, kalau masih pacar. Iya. Ketika sudah jadi itu Wanyi. Oke. Kan pianis. Oke. Ngajar juga. Cuman klasik. Oke. Tapi dia belajarnya dulu jazz. Oke. Sedikit banyak kalau aku butuh untuk pertanyaan ini chord apa gitu, progresinya apa? Tanya ke istri. Oke. Nah, dia paham betul. Tapi aku kan nggak mau ngerepoti terus kan. Iya. Aku boleh dewe ketemu sing muncul pertama itu ini apa itu? Pianis Oscar nggak salah. Oke. Oscar Peterson Trio. Nah, dia itu puncaknya itu banyak orang bilang ya. Termasuk si Rick Beto itu bilang dia itu performingnya dengan trio itu tahun 74. Oke. Itu adalah puncak-puncaknya dia karena itu adalah the best solo of all time. Oke. Pianoani. Ilmu itu kabeh. Di akhir-akhir hayatnya memang tangan kirinya kalau nggak salah itu bermasalah, lemah. Jadi sangat mengganggu performanya di Tour Dunia itu. Tapi dia udah punya legasi, footage yang luar biasa, jadi panutan pianis jazz khususnya. Ini termasuk pianis bapak jazz dunia. Betul. Juga ini. Dia panutan pianis. Boogie Blues Study. Oke. Jadi ini sing paling kayak gini lah. Iya. Oke. Kobong kabeh. Sampai gitarisnya mbak bagus itu. Kita bermain dengan orang yang tidak sembarangan dengan sih. Akhirnya flashback lagi aku. Iya. Aku itu dulu pernah band-bandan sing istilahnya meskipun itu pop rock tapi chordnya itu chord mencel-mencel kemejas gitu. Progres ya. Iya. Ada sampean pianis lain sing sekiranya ini contoh Oscar Peterson ini nggak diragukan lagi. Siapa yang nggak tahu, terutama pianis jazz Indonesia ya, entah itu Bobi Chen, Indah Asmana pasti tahu Oscar Peterson. Mong itu? Salah satunya Thelonious Monk itu juga salah satu pianis legendaris jazz satu era sama Oscar Peterson. Cuma cara bermainnya agak beda aja gitu. Punya style sendiri. Ya itu wajar kita buat panutan, itu kan legenda yang udah menemukan lik-lik yang sering dimainkan pianis-pianis zaman sekarang. Kita sebagai musisi zaman sekarang itu wis punya kepercayaan, punya referensi, kita tinggal minimal minimal punya referensi. Kalau bisa mengembangkan atau mengkreasinya itu lebih oke. Ya itulah musik itu kenapa kok bahasanya universal. Itulah. Benul.
Tapi sepakat nggak sih? Aku merhatikan itu setiap musisi, nggak cuma pianis ya, setiap musisi apapun instrumennya, equipmentnya, mau itu violin, viola, klasik, bass, piano, gitar, segala macam, drummer, bahkan alat tiup ya. Iya. Ketika mereka itu ditanya tentang influencer mereka atau apa? Iya. Kon apa istilahnya? Siapa yang Iya, influence. Iya, influence atau siapa? Caranya kalau di kita kiblatmu di mana? Iya. Betul. Wangel. Kiblatmu itu siapa? Mereka itu hampir semua ya. Hampir semua orang-orang hebat itu pasti tidak akan malu, tidak akan sungkan mengatakan, iya, aku ngefans Iki. Iya. Kayak Oscar dia ngomong aku ngefans Leslie Iya. kayak gitu dan lain-lain. Terus kayak orang-orang di The Beatles itu, yo ngakoni, bahkan mereka cover secara terang-terangan lagu ini. Aku seneng lagu ini. Terlepas ada konflik internal di dalam mereka. Iya. Ya itulah maksudnya, kita tidak lupa asal, tidak lupa bahan baku kita loh ibaratnya. Karena nomor satu musik tangga nada solmisasinya cuma segitu aja kan. Iya. Cuma segitu aja. Kalau kita menemukan sesuatu yang baru, itu udah dilakukan pada tahun berapa puluh tahun yang betul. Gitu. Iya. Dan ini yang paling keren, musik itu kalau dari aku ya, musik itu di samping universal, pemersatu bangsa. Itu udah aku rasakan sendiri sih itu. Aku tidak bisa berbahasa Inggris contohnya, nggak bisa berbahasa Inggris, tapi bisa Spanyol. Bahasa musik, bahasa nada. Cuma dari kita koneksi di call and respond, bermain, interaksi tanpa mengeluarkan bahasanya negara kita, jalan kita. Dan itu saling ngerti itu. Contoh aku pernah, ini selain aku main sama gitaris dari Belanda karena dia bisa bahasa Indonesia. Dennis, yes. Oke. Karena dia bisa bahasa Indonesia, kelebihannya masih oke. Hai Dennis. Halo Dennis. Ini aku pernah main sama pemain trompet dari Belanda juga, Saskia Laru namanya. Dia nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali, bahasa Inggris. Gimana aku kerjasamanya? Tapi untung bisa bahasa Inggris loh. Lek gak iso bahasa Indonesia, gak iso bahasa Inggris, terus ngomong mbek opo? Ditulis. Aku nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia katakan dikit-dikit tahu. Cuman ya kita bisa interaksi dan enjoy kita di atas panggung karena interaksi bermain musik itu. Istilah musik yo. Itu. Vibrato. Oke. Legato. Iya. Utuk-utuk. Onde-onde. Bahasa-bahasa. Intinya dia ngasih part atau charts ke aku. Form lagunya kayak gini, tengahnya itu ditulis free. Itu hajar free. Tapi sesuai bar itu ya. Sesuai form, sesuai chorus lagunya. Itu. Yang itu nggak boleh dilanggar. Itu. Tapi ngisi apapun. Itu. Monggo. Ya itu. Tapi apa pikir gini ya? Benar. Jadi kayak ada disiplinnya. Iya. Jadi umpamanya belum waktunya kita masuk, jangan masuk. Itu attitude bermain. Benar. Sebetulnya di dangdut juga gitu. Semua musik, kalau aku mau semua jenis musik. Ada sing ya cerita temen lah. Dia rocker, gitaris, sanger Pak, memang sanger, shredder gitu. Terus pingin masuk dunia dangdut. Belajarin masuk grup itu. Tapi memang proses ya untuk mengurangi ego kayak gitu ya. Iya, itu soalnya kerja tim. Tapi dari emang aku akuin kita seniman pasti punya ego yang tinggi, itu pasti nggak bisa dipungkiri. Cuman cara kontrol dan kita kerja timnya itu paling penting itu. Lah itu terjadi itu betul. Sangar wis nggak tanya gitaran seperti apa, jago banget.
belum waktunya udah masuk, dilempar lah sama stick. Ini siapa? Gitarisnya atau Gitaris sih, nggak tahu? Oh, dia asik Baru lah. sendiri. Oke. newbie di situ. Oke. Maksudnya Belum waktunya, partnya. belum partnya masuk dia. Wah. Kalau ada piring terbang, ini ada stick terbang. Ya itu sih. Itu ya, iya attitude sih. Attitude bukan attitude itu orang mesti melihatnya sikap orang, bukan di bermain musik itu ada juga Iya, ternyata. Betul, ada. Itu. Jadi dua Iya. segmen itu ya, segmen ketika interaksi dan sama dalam penerapan secara musikalitas apa ensemblingnya, mesti Iya, terus ngebunuh ensemble musiknya. ya, ensemble-nya. Memang ada formulanya istilahnya. Iya. Ya, kecuali like band ini memang band apa Jam bebas ya. session. Bahkan jam session pun ada aturannya loh. Iya, benar sih. Jadi Benar kalau itu. belum masuk, jangan Benar. masuk dulu. Benar itu. Kayak gitu sih Ya ini kita berani ngomong gini berdasarkan pengalaman. pengalaman kita masing-masing. Memulai bermain musik dulu aku juga undergroundan juga, death metalan juga pada masanya itu. Oh, iya. Tapi kan ternyata di death metal itu juga ada attitude-nya juga ternyata. Di death metal itu ada attitude-nya juga ternyata. Iya, benar. Ternyata bukan ini Nggak bermain aja. Iya. Ternyata ada attitude-nya juga. ada pakemnya, ada manualnya. Iya. Kayak gitu. Begitu. Seru guys. sekali ya. Iya. Tapi memang ya sebatas itu sih. Tapi kita tidak dijajah atau tidak dibatasi untuk berkreasi. Asal Berkreasi atau berkarya. masih dalam koridor itu. Karena yang namanya band-bandan ya dibagi rek. Iya. Wayang iki gitu kan. Teamwork harus gitu ya. Iya. Kayak main sepak bola gitu loh. Betul. Waktunya umpan. Enggak Jangan sing lewat musuh jadi umpani. apa masukin nang gawang dewi. Itu jenenge bunuh diri. suicide. Oke. Aku ini punya. Iya. Aku kok ingin ini sih membagi pengalaman yang kita tahu. Ini kita sama-sama belajar ya. Ya. Ini aku ingin mencoba memprogresifkan chordnya yang paling gampang aja lagu Happy Birthday kan semua orang udah tahu kan. Ya itu aja sih. Soalnya hari ulang tahun. Ya. Asik. Oke, semakin tua ya. Itu aja sih. Ya ini aku belajar juga ini Ya, ke kita Pak Unyo. saling belajar, sharing-sharing ya. Saling sharing kita. Sambil mengasah. Iya. Kita coba kalau katanya ini aku nggak tahu Pak Unyep ini pernah sekolah musik apa enggak. Autodidak lah. Sama. Kalau gitu kita sama-sama autodidak. Tapi kita pernah melihat ketemu orang-orang ini seperti kalau progressive chord atau solo itu orang-orang bilang in closer. Kita coba sih ini. Ya mohon maaf kalau masih kurang-kurang, tapi kita mencoba kan, belajar juga kan, ya kan. Iya betul. Oke. Kita coba Happy Birthday ya. Main di apa enaknya ya? Oke ya, satu main Garuda ya. Oke. Kita coba Happy Birthday ya. Ini originalnya dulu aja. Oke. Yang belum diapa-apain. Oke. Sik. Kita pakai bahasa batin nih karena sing pertama ini harus on the spot loh ini ya. Harus sama ini. Iya. Sing original ini ya. Iya, original. Maksudnya nggak ada progressive chord, jadi Iya. real asli. Atau yang paling simple. Simple, paling simple. umumnya. Orang bisa nyanyi taunya. Oke. Sik. Biasanya kan orang-orang pakai 4/4, Oke. 4/8. Kita pakai 3/4. 3/4. Ya. Iya, Atau 6/8. kita nyoba irama lain gitu. Oke. Oke.
Itu yang biasa ya. Kita cobain closer. Yang pertama versi kita ya. Tapi ini on the spot ya. Ini kita nggak janjian. Oke. Delok tangan deh. Ya namanya belajar juga kan. Ambek ngetes Iya. Reaksi. Oke. Tetap G ya. 3/4. Tapi oke lah. Ini udah keluar dari originalnya. Ini udah apa? Progressive chordnya udah keluar juga. Iya masih terakhir. Family. Iya, family itu. Oke, itu kita nyobain closer yang pertama. Yang ketiga ini latihan sih. Kedua. Yang kedua. Iya, kedua. Yang ketiga ini coba. Iya. Ambil lo. Kita sharing-sharing ya. Aku chordnya gini. Oke. Tuh tanganku banyak. Chord ini. Oke. Do. Sol. Oke. Oke. Loh, masuk ini masih udah keluar tapi benang merahnya belum hilang kan? Ya. Gitu. Iya. Oke. Boleh. Ya itu bermain musik itu bebas selama ya ini attitude-nya kan benang merahnya nggak hilang walaupun chordnya dirubah ya kan. Iya. Oke. Kalau aku ambil apanya itu? Mulai mungkin aku ambil apa itu ya namanya? Ornamen ya, fills atau fill atau ornamen gitu ya. Nah, orkestra itu kayak apa itu ya? Ambience ya. Bisa di orkestra itu bisa string sectionnya atau brass sectionnya atau hornnya kayak gitu ya. Coba ya, kita coba ya, guys. Biasanya lur. Kawain kayak Oke. Aku sing salah deh. Aduh, panggil di kartu. Oke, betul. Oke, lagi ya. Oke. Kita gak janjian loh ini ya. Mencoba menyamakan persepsi aja. Call and respond. Seiling emang. Oke. Api. Oke. Jadi ini kan? Oke. Siap. Gak salah loh ya. Api. Ya, coba ya. Api balik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Berhasil.
Ya, pokoknya yang kita tahu enclosure itu aku pernah dikasih bukan pelajaran ya, aku di sharing sama pianis Malang namanya Mas Koko Wijanarko. Oh, Mas Koko. Dia pernah belajar pianis jazz juga. Dia nggak pelit ilmu. Pas kita ngejam, aku dikasih kalau kamu main di sini sih, inclusernya di sini. Ternyata itu penting banget. Itu membuat musik lebih lebar, lebih gitu, kaya. Ya, kapan-kapan kita undang ya, Mas Koko. Insya Allah. Kalau nggak ada halangan, pokoknya subscribe, ya, like, lupa subscribe, ya, subscribe ya, komen juga. Gitu. Ya, bermusik itu memang tidak mudah kalau tidak dinikmati, kalau Setuju, tidak nyaman. Setuju. Jadi harus nyaman, harus relax, relax, enjoy, bahagia dengan musik itu. Kalau ada kita ada debat di musik itu hal yang wajar itu, dan kita harus punya solusinya itu paling penting itu. Jangan itu kalau nggak kalau mulus-mulus saja bukan seni ya. Tapi ngobrol sama vokalis Vanilla Kidnet. Oke. Spontanan, udah ganti personil, project sama ini, project sama itu. Ini akhirnya kesimpulannya ternyata kadang ya band-bandan itu lebih sulit dari berumah tangga. Emang sih, soalnya ya itu loh bedanya musik apalagi kerja tim, main rasa. Kalau sudah nggak nyaman gimana? Betul. Gitu. Maksudnya rasa yang kita padukan satu tim itu paling penting itu. Kalau main sepak bola mungkin beda kan, emang kamu sesuai pelatih kamu posisimu back, winger, second striker, back. Kamu kan kiper jadi striker kan, kayak gitu kan. Apalagi mungkin penonton jadi main sepak bola, wasit. Oh iya, ayo kayak gitu, rancu kan. Ya bedanya kalau sama olahraga mungkin kalau kerja tim kerja tim, ya. Cuman ada sesuai anjuran coachnya gitu, pelatih. Kalau main musik gak ada coachnya, iya kan. Tapi harus ada kapten. Maksudnya dalam suatu band, tim, ya, grup. Itu harus, kalau kepingin bandnya solid, bagus, harus ada leader di musik, leader atau musik director bisa nge-produce di musik, bisa. Itu penting sih itu. Decision maker. Berarti kalau itu ada imamnya, berjamaah itu ada imamnya. Karena tanpa imam larinya ke sana kemari. Bisa aja kok kiblatnya beda kabeh. Makmume ditole namburi lho, kok nang kanan nang kiri ya. Situ sujud situ. Lah iya itu. Gitu ya, itulah maksudnya. Ya manusia itu memang makhluk sosial, tapi kadang individualistis, kadang gitu. Ya, telok lah. Kita jujur masih belajar. Betul. Sampai detik ini nggak ada habisnya. Kita sampai sebelum meninggal kita ya tetap belajar. Itu paling penting sih itu. Nggak ada telatnya belajar. Iya, itu salah itu ngomong kalau kemauan itu ya. Betul, kemauan. Jadi itikat sendiri, niat. Iya. Semua itu tergantung niat, dan penghalangnya itu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Iya, sip itu ya. Ya, error tadi itu ya. Jadi kita ini kita ini masih mengawali, masih merintis, dan kita belajar ini masih awal, masih newbie. Jadi kita belum tahu memanggilkan apa ya, kita kasih nama duo bayi balik aja lah. Ya. Iya,
Teman-teman, terima kasih. Kalau kalian suka video ini, like, komen, yang itu pencet gambar bel ting tong ya, cengkring-cengkring itu. Cengkring. Terus Komen jangan lupa, komen Ya. dan kritik, saran. Oke. kalian ingin kita bikin konten apa next, bisa ditulis. Tapi kita masih punya planning Ya, ya untuk awal-awal ya, belajar. Terima kasih, semoga kalian keluarga senantiasa sehat, berkah, bahagia. Ya, itu paling penting. Dan nantikan konten-konten berikutnya. Nantikan ya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Duh. Bayi balek. Oh iya.